Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayuni, NIM saya L1A1191142. Tugas mata kuliah Silvikultur Hutan Alam, dosen pembimbing Dr. Fros Bambang Irawan, SPMS CIPU, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem silvikultur tebang rumpang atau sering disebut dengan TR. Baiklah, sebelum masuk lebih jauh ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tebang rumpang. Tebang rumpang atau sering disebut dengan TR adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak sumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya. Tebang rumpang juga merupakan bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1 hingga 2 kali tinggi pohon tepinya. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Perapian rumpang adalah kegiatan membuat rumpang setelah penebangan pohon-pohon besar dengan menebang semua vegetasi di dalamnya kecuali permukaan. Pada tebang rumpang ini tidak diperlukan inventarisasi pohon sebelum dan sesudah penebangan. Tidak dilakukan penebangan perkayaan, tidak menunjukkan pohon inti, tidak ada penanaman tanah kosong, dan tidak ada peta ukur pemanenan atau PUP. Biaya pembinaan areal tegakan tebangan rumpang amat sangat kecil. Tujuan dari tebang rumpang. Tujuan TR atau tebang rumpang adalah meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakan tidak seumur melalui tebang kelompok, dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh peranan yang lestari. Sasaran tebang rumpang adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Prinsip-prinsip tebang rumpang. 1. Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. 2. Teknik pemanenan dengan tebang kelompok atau rumpang secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan sarat atau yang menuju ke satu TPN. 3. Unit manajemen terkecil adalah TPN. 4. Rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur. 5. Mempertahankan keanekaragaman hayati. 6. Menciptakan ruang tunggu optimal bagi permudaan. Pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. 1. Penataan areal kerja atau PAK. 1.1 Prinsip. 1. Menata areal kerja ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK. 2. Satu peta kerja di dalam TR adalah satu TPN dengan jaringan jalan sarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. 3. Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. 4. Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk rejime TR. 1.2 Perencanaan. 1. Perencanaan dalam peta. A. Pedomani RKUPHHK yang telah disahkan. B. Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta kerja. C. Sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang diterapkan. D. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. E. Gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan, sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. F. Buat rencana tata batas blok dan peta kerja. G. Buat peta kerja atau PAK dengan skala minimal 1:10.000. 1.3 Pelaksanaan buat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk PAK berdasarkan prinsip pada angka 1.1. 2.2 Pembukaan wilayah hutan atau PWH. 2.1 Prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. 2.2 Perencanaan. A. Buat rencana lokasi base camp TPK atau TPN, pondok kerja, dan lain-lain. B. Buat rencana jaringan jalan sarat pada setiap TPN, rencana jalan utama dan jalan cabang. C. Plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan atau R dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya. RO tambah daur. Pada jaringan jalan sarat. D. Siap daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. E. Buat peta rencana risalah skala 1:5000
2.3. Pelaksanaan buat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk PWH berdasarkan prinsip dari angka 2.1 di atas. 3. Risalah hutan. 3.1 prinsip. 1. Risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan atau RO pada setiap jaringan syarat. 2. Dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTUPHHK. 3.2 perencanaan. 1. Siapkan peta rencana PN jalan syarat dan plotting rumpang hasil kegiatan. 2. Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. 3.3 Pelaksanaan di lapangan buat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk risalah hutan berdasarkan prinsip pada angka 3.1 di atas dan sekaligus membuat peta jaringan jalan. 4. Pembuatan rumpang. 4.1 prinsip. 1. Pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang. 2. Memanen semua pohon kecuali anakan pohon-pohon primer. 3. Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. 4.2 perencanaan. 1. Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang skala 1:1000. 2. Penebangan dilaksanakan pada peta kerja dengan blok RKT yang telah disahkan. 4.3 Pelaksanaan. 1. Buat prosedur operasional standar POS kerja pemanenan berdasarkan prinsip angka 4.1 di atas. Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. 5. Pembinaan rumpang. 5.1 prinsip. 1. Memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu pohon terbaik. 2. Menghilangkan individu pohon atau vegetasi lain yang menaungi pohon terbaik. 5.2 perencanaan. 1. Pilih dan tandai anak-anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang. Jarak antar anakan yaitu 3 hingga 4 meter. 2. Slotting setiap anakan yang terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahunan sampai permulaan bebas dari naungan. 5.3 Pelaksanaan buat prosedur operasional standar atau POS kerja pembinaan rumpang berdasarkan pedoman angka 5.1 di atas. 6. Pemanenan. 6.1 prinsip. 1. TPN. Jalan syarat dan rumpang sebagian satu kesatuan yang permanen. 2. Pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN dan jalan syarat baru. 3. Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. 6.2 perencanaan. 1. Risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja. 2. Penebangan dilaksanakan pada peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. 6.3 Pelaksanaan buat prosedur operasional standar atau POS kerja untuk membina rumpangan berdasarkan prinsip pada angka 6.1 di atas. 7. Perlindungan dan pengamanan hutan. 7.1 prinsip. 1. Perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, dan pencurian hasil hutan. 2. Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. 7.2 Perencanaan. Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. 7.3 Pelaksanaan pembuatan prosedur operasional standar atau POS kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1 di atas. Pemantauan dan penilaian. 1. Prinsip. A. Sebagai umpan balik untuk peningkatan RIAP. B. Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi wasganis atau PHPL. C. Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT. 2. Perencanaan buat rencana pemantauan dan penilaian. 3. Pelaksanaan buat prosedur operasional standar atau POS kerja pemantauan dan penilaian berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas. Tebang rumpang untuk hutan perbukitan. A. Dasar tebang rumpang. Pada daerah perbukitan terutama di bagian pegunungan bukit sering terdapat pohon masak tebang yang cukup banyak. Fase tiang dan pancang sangat jarang karena mati akibat berada di bawah naungan. Akan tetapi, semai berlimpah bergerombol di sekitar hutan induknya. Semai itu domain, tidak berkembang. Bila sinar masuk, semai tersebut akan tumbuh dengan cepat. B.
Membuat unit tegakan rumpang. B.1 Materian. 1. Tegakan materian. Tegakan adalah berbagai semai yang telah ada di lantai hutan. Jenis yang digunakan beragam sehingga terbentuk tegakan berlapis. Berbagai komposisi jenis, berbagai struktur batang dan berbagai lapis tajuk seperti hutan primer. Daur diperkirakan 70 tahun dan riap sekitar 10 meter persegi. B.2 Desain jalan sarat. 1. Rumpang diletakkan sistematik pada jalan sarat. 2. Pada satu jalan sarat terdapat dua umur rumpang berbeda, umur 35 tahun. 3. Di dalam satu unit jalan sarat terdapat 30 sampai 60 rumpang dengan luas total 5 hingga 15 hektar. B.3 Rumus pembuatan unit tegakan. Tegakan dinilai pada umur 15 tahun atau tingkat tiang. B.4 Riap tegakan rumpang. Pada umur 70 tahun, diameter kanopi atas diperkirakan mencapai 115 cm dengan volume 13 meter kubik meranti. Volume ini ditambah dengan pohon bonus seperti ulin, kurang lebih 200 meter persegi atau hektar, sehingga perolehan kayu 600 meter persegi atau hektar, riap unit tegakan rumpang 10 meter kubik atau hektar per tahun. B.5 Meningkatkan mutu genetik pohon dilakukan dengan memilih material terbaik setempat yang ada di rumpang. B.6 Meningkatkan riap unit tegakan dilakukan dengan melakukan pembebasan tajuk calon kanopi atas. C. Membuat unit pengelolaan teratas penuh. C.1 Pembuatan blok kerja tahunan. Daur selama 70 tahun, setiap blok kerja dibuat 2 unit umur. Dengan demikian, ada 35 blok kerja dengan 70 unit tegakan. C.2 Pembuatan petak permanen. Petak dibagi-bagi. 1. Dibuat rumpang 1 hingga rumpang 35 atau dengan lambang R1 hingga R35 seluas 25% rumpang 1 atau R1. Lalu yang kedua ada KP sama dengan kantong pelestarian, tidak boleh diganggu atau luasnya yaitu 50%. C.3 Melestarikan ekosistem hutan. 1. Meninggalkan kantong pelestarian seluas 50%. 2. Menggunakan tebang rumpang atau bukan tebang pilih. 3. Menggunakan rotasi 70 tahun. 4. Melakukan penebangan tumbuhan bawah atau ravening dan tanaman perkayaan. 5. Menggunakan material tegakan setempat. 6. Kurang 2 kovio bertetangga berbeda umur sangat nyata, yaitu 35 tahun. C.4 Melestarikan kayu produksi. Areal pelestarian dicetak 70 unit tegakan yang hampir sama luasnya dan setiap tahun ditebang 1 unit. C.5 Melestarikan luas hutan atau tugas dinas kehutanan. 1. Membuat batas luar dan dikukuhkan. 2. Tidak dikonveksikan ke kebun kayu atau tanaman perkebunan. C.6 Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Pekerjaan pembangunan rumpang diserahkan kepada penduduk sekitar hutan. Pekerjaan disatukan dengan kegiatan pengendalian, perladangan, dan permukiman. C.7 Menyediakan kayu bagi penggergaji lokal. 1. Hasil tebangan 400 hingga 600 meter kubik atau hektar, 20 hingga 30%, berdiameter 20 sampai 40 cm, bisa dijual kepada penggergaji lokal. 2. Semua hasil kayu diangkut ke tempat pelelangan, di mana pemilik penggergaji lokal, industri, pembakaran batu merah, industri arang, pengusaha kayu bakar, dan penggergaji alat pertanian bisa membeli kayu yang dikehendaki. Baiklah, sekian dari pembahasan saya mengenai tebang rumpang atau TR. Saya Ayuni izin undur diri, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.